Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fikri Hardiansa. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen dengan nomor NIM 28921500062. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar akuntansi, yang mana video ini adalah bagian ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Mr. Dimas Wicaksono SE MAK, dengan mata kuliah akuntansi biaya. Konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi adalah hal-hal dasar yang membangun informasi akuntansi. Konsep dasar akuntansi sangat dibutuhkan untuk mempelajari bagaimana pengelolaan data keuangan dalam organisasi atau perusahaan. Dengan konsep dasar tersebut, pengolahan data keuangan bisa dijamin dengan baik. Nah, adapun menurut Harry pada tahun 2015 menyimpulkan bahwa dalam proses kegiatannya akuntansi berlandaskan pada asumsi-asumsi tertentu. Dalam asumsi ini timbul konsep dalam akuntansi. Nah, adapun di sini ada 7 konsep-konsep akuntansi. Yang pertama itu konsep entitas usaha, dan yang kedua ada konsep biaya atau harga, dan yang ketiga ada konsep kontinuitas atau usaha. Yang keempat konsep penandingan, yang kelima konsep pengukuran uang, dan yang keenam konsep periode akuntansi, yang ketujuh cash basic atau dasar cash, yang kedelapan accrual basic atau dasar accrual. Nah, di sini ada pengertian akuntansi. Apa sih itu akuntansi? Menurut Sujarweni pada tahun 2015 menyatakan bahwa akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur. Lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu. Nah, menurut Samrin pada tahun 2014 menjelaskan bahwa secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Itulah pengertian akuntansi. Nah, di sini ada pengertian sistem informasi akuntansi. Akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi. Proses kegiatan meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan informasi ekonomi untuk mempertimbangkan dan memutuskan terkait laporan keuangan yang dipergunakan oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Definisi tersebut mengandung 2 pengertian, yaitu yang pertama kegiatan akuntansi dan yang kedua kegunaan akuntansi. Kegiatan akuntansi ini adalah bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi. Adapun kegunaan akuntansi yaitu bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Itulah pengertian sistem informasi akuntansi. Di sini ada pengertian neraca saldo. Pas itu neraca saldo kan? Menurut Rahmawati pada tahun 2014, neraca saldo ini adalah bagian terdiri dari nomor, nama akun, dan saldo-saldo akhir yang terdapat dalam buku besar. Neraca saldo ini digunakan untuk melihat keseimbangan antara kolom debit dan kredit pada akhir bulan. Neraca saldo berisi akun nominal dan akun real. Itu pengertian neraca saldo. Dan lanjut, di sini ada pengertian neraca lajur. Menurut Jami Danusa pada tahun 2016, neraca lajur atau worksheet merupakan data kolom-kolom yang berisi data yang digunakan dalam proses pemindahan saldo buku besar, saldo penyesuaian, dan saldo setelah penyesuaian. Neraca lajur ini merupakan alat bantu
bagi perusahaan untuk menyusun laporan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di sini ada pengertian laporan keuangan. Menurut Lubis, pada tahun 2017 menyimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi menginformasikan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan juga ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Ada neraca. Neraca ini juga menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu yang tercermin pada jumlah harta yang dimiliki serta jumlah dan modal perusahaan selama satu periode akuntansi. Ada laporan arus kas. Laporan arus kas menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelanjaan, dan investasi selama periode yang bersangkutan. Dan ada juga catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini menginformasikan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dari keuangan perusahaan. Dan sini juga ada perusahaan dagang. Menurut Harry, pada tahun 2014, perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual produk atau barang jadi. Akan tetapi perusahaan tidak menghasilkan sendiri produk yang akan dijualnya, melainkan memperoleh dari perusahaan lain. Contohnya perusahaan dagang adalah Indomaret, Alfamaret, Carrefour, Gramedia, dan sebagainya. Nah, di sini ada tool aplikasi. Jahir Accounting merupakan software akuntansi yang dibuat secara terpadu. Software Jahir Accounting dibuat oleh PT Jahir Internasional dan dibuat pertama kali tahun 1996 dengan Jahir Accounting versi 1.0. Kemudian dikembangkan sehingga muncul versi 2.0 pada tahun 1997. Jahir Accounting mulai dipasarkan pada tahun 1999, di mana hingga saat ini Jahir Accounting sudah mencapai versi 5.1 dan telah digunakan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan tentang konsep dasar akuntansi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.